Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novidiana Badrutamami. Saya adalah tutor dari mata kuliah Manajemen Operasi Bisnis khususnya untuk kelas 29 dan kelas 128 pada semester ini. Teman-teman, saya sangat bahagia karena mendapatkan mandat ini bisa membersamai teman-teman selama 8 sesi ke depan. Nah, melalui mata kuliah ini, kalau misalnya teman-teman sudah mempelajari dari RPS dan lain sebagainya, kita nanti akan berusaha bagaimana mengelola sebuah organisasi, proses operasionalnya seperti apa ya agar bisa berjalan efektif dan efisien seperti itu ya, mulai dari input, proses, outputnya hingga dalam konteks bisnis manufaktur maupun jasa seperti itu. Nah, adapun setelah mengikuti mata kuliah ini, teman-teman nanti diharapkan mampu menjelaskan prinsip, konsep serta ruang lingkup MOB yang modern itu seperti apa. Kemudian yang kedua, teman-teman nanti diharapkan mampu menganalisis proses bisnis secara efisien dan efektif. Kemudian yang tiga, teman-teman mampu menerapkan strategi operasional begitu ya untuk menciptakan keunggulan yang kompetitif. Yang keempat, mampu mengintegrasikan berbagai fungsi operasi dalam pengambilan keputusan yang strategis gitu. Jadi harapannya nanti teman-teman pada saat menjadi seorang manajer, keputusan-keputusan manajerial itu bisa kalian eksekusi dengan baik. Nah, dalam perkuliahan ini kita akan membahas beberapa topik penting, mulai dari yang pertama strategi operasi dalam lingkungan global, kemudian desain produk dan jasa, desain sistem kerja dan tata letak, manajemen kualitas seperti TQM dan SKC, supply chain management dan perencanaan agregatnya, kemudian penjadwalan produksi, just in time dan lean system begitu ya. Terus pemilihan lokasi dan kapasitas produksi serta forecasting, jadi meramal dan melakukan perencanaan persediaan. Selama mengikuti perkuliahan ini, teman-teman nanti diwajibkan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan tutorial online yang akan dilakukan selama 8 sesi, begitu ya. Kemudian pada setiap sesi ada beberapa aktivitas yang perlu teman-teman lakukan secara on time. Diingat ya, secara on time. Jadi yang on time, yang rajin, begitu ini langsung dikirim gitu ya, itu akan mendapatkan poin plus dari saya. Sesibuk apapun teman-teman, gitu ya. Silahkan teman-teman baca modul sesuai topik, kemudian pelajari rancangan aktivitas tutorial atau RAT-nya di e-learning UT, kemudian mengisi daftar hadir, memahami materi inisiasi dari tutor, berpartisipasi aktif dalam forum diskusi, mengerjakan latihan di setiap sesi termasuk latihan akhir pada sesi ke-8 serta mengumpulkan tugas pada sesi 3, 5, 7. Nah, kemudian untuk ini teman-teman diminta untuk mengisi instrumen evaluasi pada sesi 7 serta karena ini adalah mata kuliah praktik, kita juga akan ada sesi tutorial web secara sinkronus begitu ya. Nanti kita akan bertemu secara daring, Ibu rencananya akan menggunakan online Zoom. Terus semua mata kuliah saya akan bukakan untuk grup WhatsApp sehingga kita gampang berkoordinasi teman-teman begitu. Nah, tutorial web ini rencananya akan kita adakan pada pertemuan ke-4, ke-6, dan ke-8. Harapannya teman-teman akan bisa mendapatkan kisi-kisi, penugasan, dan pendalaman materi sehingga apa tugas-tugas yang teman-teman setorkan itu adalah tugas-tugas terbaik dari teman-teman karena kita akan bahas itu. Bab 1 isinya apa, bab 2 bagaimana, penulisan daftar pustaka seperti apa, itu kita akan jelaskan dan kita akan berdiskusi secara aktif begitu teman-teman. Kemudian di sini teman-teman juga perlu memperhatikan bahwa komposisi nilai akhir itu adalah UAS itu 40% dan nilai praktik 60%. Jadi nilai diskusi, kehadiran teman-teman pada saat web, kemudian keaktifan teman-teman dan bagus tidaknya nilai teman-teman pada saat tugas itu menentukan 60% dari nilai akhir teman-teman. Begitu. Jadi ayo kita saling bekerja sama, maksimalkan, jangan lupa boleh kita menggunakan AI tapi porsinya jangan terlalu banyak. Tiba-tiba kalian hanya copy paste tanpa lakukan parafrase itu nanti nilainya akan kecil. Gunakan sumber rujukan seperti buku, jurnal atau tulisan-tulisan yang memang relevan, data yang relevan sehingga terus kalian tuliskan daftar pustakanya karena kita adalah makhluk yang memang akademis, kita adalah sivitas akademika sehingga daftar pustaka dan pengakuan dari sitasi itu penting, gak hanya kopas dari AI. Baik,
Itu saja mungkin untuk pengantar dari saya. Bismillah, semoga lancar selama 8 sesi ini dan kita bisa berprogres bersama sehingga nanti nilai akhirnya baik, teman-teman lulus gitu ya, dan mendapatkan apa-apa yang seharusnya bermanfaat bagi teman-teman semua. Selamat belajar teman-teman, selalu sehat. Semoga mata kuliah ini dapat memberikan bekal yang kuat bagi teman-teman dalam memahami dan mengelola operasi bisnis secara profesional. Terima kasih, sampai jumpa di sesi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.